Helmen, dan ini adalah monitoring pengeluaran oli saat servis dan aktual pengeluaran olinya. Jadi ini perbandingan jika harusnya nih, misalnya jika pengeluaran servis saja cuman 152 nih. Nah, sedangkan total di pengeluaran olinya ada 366 atau 366 liter. Jauh kan dari perbandingan servisnya. Nah, di sini kita monitoring. Kenapa sih dia lebih banyak pemakaian oli dibandingkan pemakaian oli servisnya? Karena kalau unit memang itu unit bagus ya, atau unit yang masih muda, itu biasanya tidak ada penambahan oli. Jarang banget kecuali beberapa engine tertentu ya. Biasanya bakal tercapai nih PM to PM atau PS to PS atau servis ke servis. Misalnya 2,5 dia servis lagi ke 500 tuh biasanya nggak ada penambahan oli engine tuh, kecuali ada case engine tertentu ya. Memang beberapa ada engine tertentu yang memang untuk servis ke PM tuh biasanya ada penambahan standarnya 5 liter atau 10 liter, dan itu tidak lebih dari itu. Nah, di sini kita monitoring. Berarti nih ada 201 dan 03 nih. Dia kalau perhitungan dari servisnya aja untuk pengeluaran oli engine-nya ya, itu hanya 152 liter. Sedangkan totalnya pengeluaran oli ada di 201 366 dan 203 ada 487 liter. Nah, kita lihat kendalanya, kita lihat historical pengeluarannya, terus historical pengerjaan mekanik. Nah, ini setelah aku cek kemarin ya, dia tuh banyak memakan dari penambahan oli ya saat P2. Itu per hari bisa 10 liter, 15 liter. Nah, di situ kita buatlah file seperti ini monitoringnya, dan kita lempar ke supervisor mekaniknya dan mekaniknya juga. Nah, kita infokan mereka, unit ini penambahan oli engine-nya sangat banyak dibandingkan jika pengeluaran hanya di servis saja. Nah, itu kita cek juga tuh HM-nya memang sudah misalnya 20.000 up, dan itu pun sudah harus dioverhaul. Tapi jika belum bisa dioverhaul ya kayak gini jadinya, dimaksimalkan unitnya dengan cara ya mau tidak mau harus melakukan penambahan oli di setiap harinya, karena memang part rotatable engine-nya belum datang atau memang nggak punya engine rotatable-nya sendiri. Jadi mau nggak mau daripada unit itu breakdown ya, mau nggak mau yang ditumbalkan adalah oli, diisi setiap harinya. Dan ini juga bisa lihat oli yang lain ya, ada hidrolik 46, ada 68. Kita monitoring di sini. Nah, di sini data ini dari servis Juli ya, dan pengeluaran oli Juli. Kita bisa lihat unit lain, misalnya 40G Volvo. Nah, ini unitnya normal semua ya. Cuma ada satu unit nih yang nggak normal, ada 36. Apakah ada os yang bocor atau rembesan? Nah, itu yang kita cek di sini. Kita sama-sama koordinasi dengan supervisor mekaniknya untuk menanggulangi masalah ini. Ini bisa juga kita lihat di EXA yang ini, mobil loader. Kita lihat misalnya di 1200 strip 7. Ini belum lengkap datanya, kita lihat yang ini aja nih, yang 870. Nah, di sini ada yang normal ya, X220 normal, terus 120 juga normal, X109 dan 228. Kita rubah lagi misalkan ke sini, call hauler, yaitu holdingnya. Kita bisa lihat di sini ada unit beberapa yang nggak ada servis ya, mungkin jarang jalan tapi melakukan penambahan oli.
sini ada oli VG46 atau hidrolik. Kita bisa lihat juga monitoringnya di sini. Ini datanya juga belum lengkap ya, aku masukin Julinya ya, belum selesai. Kalau sudah selesai kelihatan semua kok datanya. Tapi ya itulah, biasanya paling banyak makan di oli engine, oli hidrolik. Makanya di sini aku khusus buatnya oli engine, oli 46, 68 dan 10. Jadi ini perbandingannya adalah kumpulkan semua database dari plan service-nya per bulan. Ini kan datanya Juli nih, kumpulin Juli. Jadi Juli itu apa aja sih unit service di tipe PS nya, apa aja, PS1, PS2, PS3, PS4 atau 2,5, 500. Setelah itu tambahkan, kita ambil tarik data dari logistik pengeluaran olinya, dan jadilah hasilnya seperti ini. Bye bye.